Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman, saya Ramona Kasyanti. Kali ini saya akan membahas materi pada mata pelajaran fikih tentang zikir dan doa setelah sholat. Teman-teman, doa dan zikir setelah sholat merupakan anjuran yang akan membawa pada sebuah amalan yang luar biasa. Berdoa setelah sholat bagi umat Islam bertujuan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa yang kita panjatkan. Oleh karena itu, kebiasaan ini merupakan sarana dalam memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih zikir itu? Zikir menurut bahasa artinya mengingat atau menyebut. Nah, jadi berzikir ialah mengingat Allah dengan cara membaca kalimat thayyibah. Bacaan-bacaan zikir setelah sholat itu ada 10 ya kak. Yang pertama, yaitu membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang ketiga, membaca doa keselamatan. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya yang kelima, membaca ayat kursi yang terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 225. Lalu yang keenam, membaca tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali, kemudian membaca tahlil la ilaha illallah. Dan yang terakhir yaitu membaca hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, selain berzikir, setelah melaksanakan sholat fardu, kita dianjurkan untuk berdoa. Doa ialah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdoa berarti ia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan ikhlas dan khusyuk. Allah lah satu-satunya tempat meminta atau mengadu yang apabila kita berdoa, kita harus dengan ikhlas dan khusyuk ya, agar doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Jadi saat berdoa kita tidak boleh terburu-buru. Adapun tata cara dalam berdoa yaitu ada 8 ya teman-teman. Yang pertama, kita membaca Alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah untuk doa yang dipanjatkan. Di sini artinya kita baik sangka kepada Allah, bahwasanya insya Allah Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Lalu yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang keempat, berdoa dengan khusyuk dan hikmat. Yang kelima, merendahkan diri dan berdoa dengan suara yang lembut. Yang keenam, mendoakan kedua orang tua dan kaum muslimin. Yang ketujuh, tidak berdoa yang jelek atau untuk keburukan. Dan yang terakhir, menutup doa dengan membaca sholawat. Adapun doa-doa yang baik dibaca setelah kita melaksanakan sholat fardu, ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, ada doa mohon ampunan untuk diri sendiri dan orang tua. Kemudian yang kedua, doa mohon keselamatan. Lalu yang ketiga, doa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, yaitu doa mendapat kemudahan dan kelapangan dalam segala urusan. Dan yang terakhir, yaitu doa memohon kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang berbunyi
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya, bagaimana sih praktek zikir dan doa setelah sholat itu? Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita berzikir dan berdoa setelah sholat ya teman-teman. Yaitu yang pertama, kita harus duduk tenang menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, suci dari hadas dan najis apabila kita ingin berzikir dan berdoa. Lalu yang ketiga, yaitu berzikir setelah sholat fardu dengan kalimat thayyibah. Tadi kalimat thayyibah itu ada 5 ya. Ada istighfar, astagfirullahaladzim, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, dan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjut, ketika kita berzikir dan berdoa, yang perlu kita perhatikan yaitu mengawali berdoa dengan ta'awuz, yaitu kalimat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kemudian kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca alhamdulillah dan sholawat nabi. Kemudian yang perlu kita perhatikan yaitu yang kelima, berdoa memohon ampunan untuk orang tua dan keinginan kita kepada Allah. Lalu yang keenam, mengakhiri doa kita dengan membaca sholawat nabi dan alhamdulillah. Dan yang terakhir yaitu membaca doa penutup yang terdapat di dalam Quran surat As-Saffat ayat 180 hingga 182. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, berzikir dan berdoa tentunya memiliki banyak manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, iman dan takwa kita bertambah. Yang kedua, merasa tenang dan tentram. Yang ketiga, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berlindung dari kejahatan. Dan yang kelima, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi teman-teman materi fikih mengenai berzikir dan berdoa setelah sholat fardu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.